Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan makalah hak asasi manusia atau HAM. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Istima Sitoh dan teman saya Yahra Rahmawati. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan untuk bab 1 bagian pendahuluan. Untuk garis besarnya dari pendahuluan ini adalah hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat dan wewenang menurut hukum. Dan terlepas dari konsep HAM tersebut yang bersifat universal, namun pada penerangannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat. Faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakan HAM di suatu negara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bab 2, yaitu tentang kajian teori. Untuk 2.1 pengertian hak asasi manusia, ini dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh John Locke. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak berfungsi untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimiliki. Kemudian yang kedua, pendapat dari Kojoro Purbo Pranoto. Untuk pendapat yang kedua, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Kemudian untuk yang ketiga, oleh Peter R. Bard, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Untuk yang terakhir dikemukakan oleh Jan Martenson. HAM didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa adanya HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal dan berperi kemanusiaan. Selanjutnya 2.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan HAM di Indonesia bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia juga, antara lain 1. U nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 2. UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang ketiga, Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang keempat, PP nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Untuk yang poin nomor 5, PP nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang pembahasan, yaitu yang pertama macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih. Yaitu hak asasi ekonomi,
Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Yang keempat yaitu hak asasi peradilan, hak dalam memperoleh pelayanan dan merata dalam tata cara pengadilan. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Hak ini adalah hak tertib dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam yaitu hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan kependudukan yang dalam hal hukum dan pemerintahan. Kemudian yaitu perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM ini dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Yang kedua, generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga yaitu generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta hukum. Yang keempat yaitu generasi keempat mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian. Yang mengurangi hal yang orang yang dijangkiti. Dan harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran bagi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua yaitu kasus penembakan misterius Petrus tahun 1992 sampai 1985. Kemudian yang ketiga yaitu tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Yang keempat kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Bab 4 yaitu penutup. Dari kesimpulan makalah ini adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Setiap individu keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang pertanyaan bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Untuk sarannya, sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.